Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, likes, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari di media sosial berseliweran berita Susilo Bambang Yudhoyono dalang demo buruh. Jadi sumber saya dari YouTube. Setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, banyak yang menolaknya dan juga banyak yang mendukungnya. Karena kan yang menolak itu menyatakan merugikan pihak buruh dan pemerintah lebih berpihak kepada pengusaha daripada buruh. Tetapi di pihak lain banyak pengamat menyatakan bahwa Omnibus Law tersebut baik karena dia itu adalah untuk menampung tenaga kerja baru yang setiap tahun bertambah 3 juta orang dan sekaligus juga untuk menghilangkan praktek korupsi terkait investasi asing di Indonesia. Dan kebaikannya juga karena di mana ada 2.500 tadinya peraturan yang terkait dengan investasi yang dipangkas menjadi 87 pasal peraturan. Jadi sangat banyak sekali karena tiap pasal itu katanya nanti ada kaitannya dengan uang pelicin. Sehingga nanti kalau berlaku ini maka investasi asing akan mudah mendapat perizinan. Hanya dalam waktu 3 hari nanti bisa dapat izin. Yang selama ini bisa sampai 2 tahun bisa berlangsung terus. Jadi itulah saya lihat. Akibatnya adanya yang menentang daripada Omnibus Law tersebut, di mana terjadi demo buruh. Dan dalam demo buruh tersebut jumlahnya banyak. Dan para pengamat menyatakan melihat banyaknya demo buruh tersebut, pasti ada dalangnya yang membiayainya dari belakang. Sehingga adalah tudingan dan informasi di media sosial banyak menuding Susilo Bambang Yudhoyono katanya sebagai dalangnya. Itulah berita yang berseliweran di media sosial. Katanya dalangnya itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Dan juga tudingan daripada media sosial tersebut bahwa Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dalangnya Susilo Bambang Yudhoyono merasa sedih. Tetapi tudingan media sosial bahwa SBY adalah dalang daripada demo buruh tersebut adalah beralasan karena ada beralasan satu, Menteri Perindustrian Hartarto dan Menteri Polkam MD menyatakan sudah tahu siapa dalangnya daripada demo buruh tersebut. Tetapi tidak menyebut namanya, hanya sudah tahu tetapi tidak menyebut namanya. Maka tidak bisa dipersalahkan dari sudut hukum karena dia tidak menuding siapapun. Jauh sebelumnya dibahasnya masalah Undang-Undang Cipta Kerja di DPR, di mana sebelumnya Menteri Perindustrian Hartarto pernah minta pendapat Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan Omnibus Law tersebut. Dan Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan sangat setuju dibentuknya Omnibus Law tersebut. Dalam setiap rapat pembahasan di DPR, di mana fraksi Partai Demokrat membahas Omnibus Law itu sangat ikut aktif membahasnya. Berarti sebagai pertanda dia mendukung daripada Omnibus Law tersebut. Tetapi setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law tersebut, fraksi daripada Partai Demokrat semua menolaknya. Jadi semua menolaknya. Untuk menggerakkan demo buruh tersebut ada dugaan Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan uang sampai 100 miliar. Kebenarannya perlu dibuktikan di pengadilan. Tidak boleh kita asal menuding. Tapi itulah berita yang berseliweran di media sosial di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu juga Susilo Bambang Yudhoyono selaku pembina Partai Demokrat telah menggunakan politik dua kaki.
yang tentu sangat dibenci masyarakat. Di satu sisi dia memihak pemerintah, tetapi di sisi lain dia memihak buruh. Hal ini sangat tidak baik sifatnya, tidak ada ketegasan dalam bersikap, dan dia sifatnya mendua. Apakah sifatnya mendua? Dan sifatnya mendua berpikirnya itu atau politik dua kaki ini sangat tidak disenangi oleh masyarakat. Jadi dugaan saya adanya berita berseliweran di media sosial didasarkan 5 hal tersebut yang menyatakan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono dalang demo dari buruh tersebut, didasarkan daripada 5 poin tersebut di atas tadinya. Jadi itulah saya lihat seharusnya polisi bertindak mencari data-datanya dan diproses sesuai hukum yang berlaku agar jelas siapa dalangnya. Karena kalau tidak diproses polisi siapa pelakunya, nanti Menteri Perindustrian Hartanto maupun Mahfud MD dituding nanti penyebar fitnah. Makanya untuk menghadapi itu, polisi harus tegas bertindak, yaitu mencari data-datanya. Siapa sebenarnya dalang di balik demonstrasi tersebut? Apakah ada atau tidak? Kita tidak tahu. Dan juga jangan sampai timbul masalah seperti Susilo Bambang Yudhoyono. Dia merasa sedih adanya berita yang menyatakan dia dituding sebagai dalang daripada demo tersebut. Untuk menghilangkan itu, haruslah nanti polisi bertindak secara tegas, mencari data-datanya. Siapa yang pelaku, siapa sebenarnya dalangnya. Kalau memang fakta-faktanya atau minimal 2 alat bukti mengarah kepada Susilo Bambang Yudhoyono, ya tentu ditindak secara tegas. Tetapi kalau tidak ada mengarah sama Susilo Bambang Yudhoyono, ya jangan disinggung-singgung dan harus dibela haknya. Tidak boleh diperlakukan tidak baik. Dituding-tuding pun tidak boleh. Kalau memang tidak ada alat buktinya mengarah kepada dia. Tetapi kalau ada mengarah sama dia, ya harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Jadi itulah dugaan saya. Jadi kalau memang ada berita tersebut masih dugaan, ya dugaan daripada di media sosial berseliweran berita terkait dengan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dalang daripada demo buruh. Hal itu masih sifatnya dugaan. Jadi seharusnya polisi harus bertindak tegas untuk mencari siapa pelaku yang sebenarnya dan tidak boleh memihak. Kalau memang ada 2 alat bukti yang menuduh mengarah kepada seseorang, yang harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.